Shalom! Ibadah kata akan segera dimulai. Sebelum mulai, yuk adik-adik, kita jangan lupa untuk siapkan Alkitabmu. Shh, ngobrolnya nanti lagi ya. Siapkan hati, diri, dan pikiranmu. Dan undang Roh Kudus untuk masuk ke dalam hatimu. Jadi, udah siap? Yuk kita mulai! Selamat pagi adik-adik. Kembali lagi bersama kita di Kebaktian Anak Tabernakel Kasih Online. Di sini ada Kakak Michelle, Kakak Keza, Kakak Aldi, dan Kakak Nelson. Aduh, kayaknya adik-adik masih ada yang tiduran nih. Yuk bangun yuk, kita bangkit berdiri, kita mau sama-sama beribadah, memuji Tuhan. Kita angkat satu pujian, Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kita angkat satu penyembahan
Berikan syukur. Bapa yang baik,
Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang indah ini Tuhan. Terima kasih kalau sepanjang malam tadi Engkau telah menjagai, melindungi kami selama kami beristirahat. Dan tiba saatnya pada pagi hari ini kami bisa memuji, menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk nafas yang segar, tubuh yang sehat, sehingga kami bisa beribadah pada pagi hari ini ya Tuhan. Pimpin kami Tuhan selama kami beribadah, beracaralah bersama kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap memuji dan menyembah Engkau hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tetap bangkit berdiri adik-adik, karena kita masih mau lanjut memuji Tuhan. Kita kan punya Allah yang baik. Oleh karena itu kita sebagai anak-anaknya juga harus baik. B-A-I-K, baik. Yuk kalau anak-anak baik kita memuji Tuhan sambil nyanyi dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada papa mama. Lakukan nasihat mereka semua. B-A-I-K, baik. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada
undang Roh Kudus untuk hadir dalam setiap hati kita. Sama-sama kita nyanyikan Roh Kudus yang manis. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi
pada hari ini kami meminta Roh Kudus-Mu Tuhan untuk hadir dalam hati kami, karena sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong biar firman Tuhan yang dibagikan itu tidak terbuang sia-sia, melainkan dapat bertumbuh, berbuah dalam hati setiap kami Tuhan. Tuhan tolong hadir dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga setiap kakak-kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk adik-adik. Shalom adik-adik. Nggak kerasa ya, kita sekarang sudah memasuki bulan Oktober di tahun 2021. Dalam tahun 2021 ini berarti kita sudah menjalani hampir 10 bulan. Nah, sekarang sebelum memulai renungan firman Tuhan hari ini, kakak mau ajak kita sama-sama mengingat-ingat. Kita ingat-ingat, kita cari satu aja hal yang baik, kebaikan yang rutin kita lakukan selama 10 bulan ini. Oke, sekarang sudah ingat kebaikan apa yang sudah biasa dilakukan sepanjang tahun 2021? Bisa aja begini, oh saya sudah jadi anak yang baik, saya sudah jadi anak yang penurut, atau tahun ini saya rajin membereskan kamar sendiri. Mungkin juga begini, saya sudah baik terhadap kakak, terhadap adik, terhadap saudara-saudara, atau saya juga sudah tidak mengganggu, tidak jahil kepada adik saya. Atau ada yang berpikir, saya tahun ini sudah jadi anak yang rajin, sudah rajin belajar. Ya, bisa macam-macam, berbagai hal yang berbeda yang bisa adik-adik sebutkan. Sekarang, kita sama-sama lihat apa yang dikatakan firman Tuhan. Kita lihat dari Filipi 4 ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Nah, ternyata tentang berbuat kebaikan itu adalah perintah Tuhan. Dan berarti kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus dari dosa, kita wajib melakukan kebaikan tersebut. Dan apapun juga perbuatan baik yang kita sudah lakukan, bukan hanya untuk diketahui diri sendiri atau diukur oleh diri kita sendiri, tapi juga harus bisa diakui, dirasakan, dan dialami juga oleh orang lain. Dialami dan diakui oleh orang-orang di sekitar kita. Dalam ayat tadi dikatakan, Tuhan sudah dekat. Berarti untuk menyambut kedatangan Tuhan, kita harus melakukan kebaikan. Dan kebaikan yang kita lakukan harus bisa mencerminkan kebaikan Tuhan Yesus juga kepada semua orang. Kita sebagai anak Tuhan harus menjadi saksi, harus menjadi teladan, dan menjadi perpanjangan tangan Tuhan Yesus untuk membagikan kebaikan dan dirasakan oleh semua orang. Kalau begitu, standar kebaikan seperti apa yang Tuhan kehendaki? Sekarang kita lihat sama-sama dari Yakobus 2 ayat 8. Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci,
Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kamu berbuat baik. Nah, jadi dalam firman tadi dikatakan standar kebaikan itu harus dilakukan berdasarkan kasih dengan cara mengasihi sesama. Dan mengasihi yang seperti apa? Ternyata standar yang Tuhan ajarkan adalah melakukan kebaikan dengan standar mengasihi orang lain sama seperti mengasihi diri sendiri. Tentunya kalau kita mengasihi diri sendiri, kita mau mendapatkan kebaikan yang enggak setengah-setengah, mendapatkan kebaikan yang full, penuh. Nah, kebaikan yang kita inginkan itu, yang kita inginkan untuk kita dapatkan, kebaikan seperti itu juga yang harus kita berikan, yang harus kita perbuat untuk orang lain, untuk teman-teman kita, untuk kakak, adik, dan saudara-saudara kita, untuk orang tua kita, untuk guru, bahkan untuk orang-orang yang tidak kita kenal, dan terlebih lagi juga untuk musuh kita. Dalam Alkitab, ada banyak contoh orang yang berbuat baik dan kebaikan tersebut dicatat dan akan terus diingat. Sekarang kita lihat 2 Tawarik 14 ayat 2. Asa melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan Allahnya. Mungkin adik-adik nggak banyak tahu siapa itu Asa. Asa adalah seorang raja Yehuda. Kalau disebutkan Raja Daud atau Raja Salomo, kakak yakin adik-adik pasti tahu. Dan mungkin adik-adik juga bisa menceritakan kisah mereka. Tapi jelas, tertulis juga kalau Raja Asa adalah salah satu raja yang perlu diingat, perlu dikenang, karena melakukan hal yang baik dan benar di mata Allah, di mata Tuhan. Hal yang baik dan benar sesuai dengan standar Tuhan. Jadi, ketika kita melakukan hal yang baik dan benar dengan standar yang ditetapkan oleh Tuhan, dengan demikian, tindakan kita pasti akan diingat orang. Dan Tuhan juga pasti akan mengingat tindakan kebaikan kita tersebut. Sekarang kita lihat lagi satu ayat yang lain dari Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi, dalam kita mengasihi orang lain, dalam kita melakukan kebaikan kepada orang lain, jangan seperti apa yang biasa dilakukan oleh kebanyakan orang di dunia ini. Kalau orang-orang kebanyakan itu, kalau melakukan perbuatan baik, mereka mengharapkan mendapatkan balasan. Kalau memberikan sesuatu, mengharapkan pamrih. Kalau berbuat baik, bisa juga berharap menjadi terkenal atau bisa mendapat pujian. Tapi kita harus berubah. Kita nggak boleh sama seperti dunia. Jangan seperti itu. Kita harus mengikuti teladan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus rela mati, bukan hanya untuk orang yang baik, bukan untuk mendapatkan balasan, tapi Tuhan Yesus mengasihi orang yang jahat, mengasihi orang yang membencinya, melakukan perbuatan baik, menebus dosa semua manusia, karena Tuhan Yesus mengasihi semua manusia.
Tuhan Yesus nggak mengharapkan balasan atau pamrih dari semua orang. Dengan demikian, kita juga harus belajar untuk berbuat baik, bukan untuk mendapatkan balasan, bukan untuk mendapatkan pujian, tetapi karena kita sudah terlebih dahulu dikasihi oleh Tuhan Yesus, sudah mendapatkan kebaikan dari Tuhan Yesus. Ingat, Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu menebus dosa kita, sudah mengampuni dosa kita. Jadi, kita harus belajar membagikan perbuatan baik kepada orang lain. Tentunya harus diingat, supaya bisa berubah dan mengetahui apa kehendak Tuhan, kita harus belajar. Kita harus rajin juga membaca firman Tuhan. Kita harus dengan tekun merenungkan firman Tuhan dengan teratur. Ya, demikian firman Tuhan hari ini. Sekarang kita akan menghafalkan ayat hafalan dari Filipi 4 ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Sekali lagi, Filipi 4 ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau mengajarkan kami untuk bagaimana kami berbuat kebaikan sesuai dengan standar yang Kau tetapkan. Ajar kami, Tuhan, untuk berubah, untuk melakukan kebaikan, membagikan kasih yang Tuhan berikan kepada kami tanpa pamrih, tapi karena kami mengasihi semua orang di sekitar kami, karena kami belajar dari Tuhan Yesus yang sudah mengasihi kami. Sekarang kami belajar untuk mau melakukan kebaikan buat orang-orang di sekitar kami sesuai dengan standar yang Tuhan tetapkan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Untuk adik-adik yang mau memberikan persembahan bagi kebaktian anak, dapat mentransfernya di nomor rekening berikut ya. Kalian juga bisa mengajak teman atau saudara kalian untuk mendengarkan firman Tuhan, yaitu dengan cara membagikan link video ini. Ini juga salah satu cara kalian memberitakan firman Tuhan loh. Hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.